Satu persatu mobil mewah melakukan aksi nekat dan berbahaya drifting di persimpangan Jalan Metro Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini viral dan diduga aksi ini dilakukan untuk dijadikan konten media sosial karena ada sejumlah remaja yang berdiri di pinggir jalan lalu mengabadikan dengan ponsel. Video telah viral dan polisi belum mengetahui identitas pengemudi mobil yang melakukan aksi drifting ini. Meski tidak menimbulkan korban, namun aksi berbahaya ini tentu menyalahi aturan. Untuk mencegah terjadinya aksi serupa, polisi melakukan tindakan preemptif dengan melakukan pemantauan, menyiagakan personil dan memasang rambu larangan di lokasi. Kami nanti tidak akan bisa menindaklanjuti sendiri, kita koordinasi dengan stakeholder yang lain, bisa dari Dinas Perhubungan, dari Bakop Polres Selatan, kemudian dari Polsek, kemudian dari yang lain, bisa kasih di situ apakah dipasang rambu, tidak boleh drifting di situ. Atas peristiwa ini, polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan berbahaya seperti balap liar dan drifting di jalan umum karena dapat membahayakan nyawa pengguna jalanan lain. Jika ingin menyalurkan hobi membalap dan drifting, sebaiknya menggunakan fasilitas yang resmi seperti fasilitas drifting di Pusdiklantas Polri di Serpong, Tangerang Selatan yang memiliki program Indonesia Driving Safety Center. Inilah rekaman kamera pengawas yang tampilkan seorang pemotor yang tiba-tiba menganiaya pemotor lain saat mengisi BBM di SPBU Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kejadian bermula saat pelaku dan korban sedang mengantri isi BBM. Namun pelaku yang berboncengan dengan anak dan istrinya tiba-tiba menghampiri dan menganiaya korban hingga korban terjatuh dari motornya. Usai melakukan pemukulan, pelaku langsung meninggalkan lokasi begitu saja. Sementara akibat pemukulan, korban alami luka di mata. Merespons video viral tersebut, unit reskrim Polsek Manyar bergerak cepat dan langsung menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tersinggung karena hanya merasa ditatap oleh korban. Korban ini dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Berawal dari permasalahan saling melihat, kemudian pelaku merasa bahwa korban ini melototi sehingga kemudian terjadi penganiayaan itu. Kemudian dari itu kami melakukan proses penyelidikan untuk menindaklanjuti. Kemudian pada tanggal 5 kita berhasil mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus penggelapan dan pemerasan pada tahun 2012 dan 2020 silam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan wanita jemaat gereja berinisial RAF yang sedang berjalan kaki di Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara jadi korban penjambretan. Tas miliknya ditarik oleh 2 pria yang berboncengan motor hingga korban terseret dan terpental. Suami korban yang berusaha menolong juga ikut terjatuh. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melapor ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekuriti ruko mengungkapkan tas milik korban yang berisikan dokumen pribadi dan telepon genggamnya raib dibawa kabur para pelaku. Waktu dia jalan, itu kebetulan korban juga pelaku udah di belakang, ya mungkin ada kesempatan, langsung jambret, tarik-tarikan sampai ke planting, ya motor di sini dia langsung gas.
Terbaru, pihak dari Polsek Kelapa Gading telah berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku jambret. Keterangan awal pelaku, hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu. Pernikahan siri dan poligami atau memiliki lebih dari satu istri kini bisa dipidana. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari lalu. Sebenarnya negara tidak melarang nikah siri atau poligami asalkan saat melakukan hal itu kedua pasangan atau salah satunya tidak terikat perkawinan sah dengan yang lain. Penjara menanti apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, jangan coba-coba menyembunyikan status suami atau istri bila tidak ingin mencicipi dinginnya lantai penjara. Hukuman pidana penjara pelaku nikah siri atau poligami tanpa izin tidak main-main, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Tentu saja, beragam tanggapan muncul setelah aturan ini berlaku. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah agar tidak mempidanakan pernikahan yang jelas-jelas sah di mata agama. Mempidanakan nikah siri dengan dasar pasal 402 KUHP adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum. Menikah adalah ibadah, namun menurut KUHP baru bila dilakukan secara diam-diam atau bila pernikahan itu dibalut penipuan yang datang bukan lagi pahala dan berkah, tetapi bisa pasal-pasal pidana yang berujung penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias Dokter Detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara dua dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dalam maklumat di Retret Hambalang, Bogor, Jawa Barat menyambut baik dengan resminya Indonesia memiliki aset hotel dan lahan hotel Novotel Takher City Mekah yang nyaman bagi jemaah haji Indonesia. Keberhasilan Indonesia memiliki Novotel Takher City ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo yang mendorong perubahan kebijakan kepemilikan properti asing di Arab Saudi. Hotel Novotel Takher Mekah, Arab Saudi berada cukup dekat dengan Masjidil Haram, merupakan sejarah baru pemerintah dalam memberikan layanan penginapan yang nyaman bagi jemaah Indonesia. Dengan resminya kepemilikan aset dan lahan Hotel Novotel Takher tersebut, pengembangan perkampungan haji Indonesia segera dilaksanakan di tahun ini. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita tidak perlu ragu-ragu. Ini adalah masa-masa ketika masih bersama ya. Wah, saya kalau jadi merasa ini ya, sayang sekali ya. 25 tahun kebersamaan, kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang kerap dibagikan di media sosial tinggal kenangan karena nggak tahu apakah karena sosok tadi atau bukan ya. Tapi ya resmi digugat cerai Atalia, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menghadapi sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung. Bidik rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Tapi hasil tes DNA-nya sebenarnya membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak dari Ridwan Kamil. Fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan
ternyata mengguncang rumah tangga RK. Dan sejak dugaan ini terungkap, RK dan Natalia istrinya jarang terlihat bersama ya, seperti yang sering kita saksikan di media sosial. Kebersamaan keduanya tidak nampak lagi begitu, tidak tampil bersama. Dan masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah kita ketahui ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024 selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. Tapi Ridwan Kamil terus diperiksa oleh KPK dalam hal ini. Penyelidikan kasus korupsi pun masih berjalan, belum ada informasi apakah ada keterlibatan Ridwan Kamil di kasus ini. Liga 4 berujung pemecatan, pemirsa. Ini dia nih, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 zona Jawa Timur. Putrajaya Pasuruan lawan Perseta Tulung Agung, dan rame wasit memberikan kartu. Firman Nugraha dengan tendangan kungfu ini terkapar hingga dia harus ditandu untuk bisa mendapatkan perawatan. Kita lihat adalah detik-detik salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 zona Jawa Timur. Tendangan kungfu harusnya nggak ada di sepak bola ya. Ini telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara wasit langsung memberikan kartu merah dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Ya, beruntung korban kini kondisinya sudah membaik, tapi seharusnya tidak ada kekerasan yang berlebihan dalam pertandingan sepak bola karena tidak menjunjung sportivitas. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa menuntut pelaku resmi dipecat menuntut agar pelaku dipecat dari klubnya. Nah, ini dia ini. Oh, ada suratnya ini. Menyampaikan bahwa tuduhan ataupun juga sepertinya dipecat dari klubnya. Jadi berujung panjang, pemirsa. Diduga pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulungagung. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam sanksi pidana. Wah, jadi panjang sekali ya.